Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas ayat ke-178 dan 179. Namun seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qisasu melaksanakan kisos fil qatla dalam perkara pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Ini ada kata yang memang dihilangkan ya. Al-hurru yuqtalu bil hurri. Kodarnya seperti itu. Jadi orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha, perempuan bil untha, dengan perempuan. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang mendapatkan ampunan darinya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un, dengan sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka iringilah dengan kebaikan. Wa ada'un ilaihi, dan hendaknya membayar diyat, membayar tebusan kepadanya, bi ihsan, dengan kebaikan pula, dengan cara yang baik. Dzalika, yang demikian itu, takhfifun, keringanan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan kasih sayang. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, falahu, maka baginya adzabun alimun, azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang hukum qisas, ya, tentang hukum qisas, dan ini diwajibkan sebenarnya cuma betul. Ini jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Sama wajibnya dengan kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas dalam perkara pembunuhan. Nah, kalau puasa bisa kita laksanakan, tapi kalau qisas gimana? Nah, kita ini tidak bisa melaksanakan hukum qisas. Nah, bedanya adalah karena asyam itu adalah perintah wajib kepada semua umat Islam. Ya, perintahnya individu. Kalau perintah individu itu gampang melaksanakannya. Sementara kutiba 'alaikumul qisas, sementara qisas ini perintahnya kepada pimpinan, ya, pemerintah. Jadi disuruh menegakkan hukum qisas, karena tidak bisa qisas itu ditegakkan perorangan. Bahaya ini. Nanti dididik mata ini nanti ya. Jadi qisas ini memang bukan kewajiban pribadi. Nah, kalau puasa kewajiban pribadi, sehingga mudah untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada udzur di dalamnya. Udzurnya apa ya? Kecuali kalau dia safar, dia sakit, dia haid, dia nifas, dan seterusnya itu. Tapi kalau qisas ini, kalau kita ini sekarang ini Pak, sebagai orang beriman tidak bisa melaksanakan qisas, itu ya karena kita dapat rukhsah. Karena itu bukan kewajiban kita sebenarnya. Kewajiban ya pemangku negara ini, kan gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, qisas itu apa? Qisas itu adalah hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal, wasfan au fi'lan, di sini disebutkan. Al-qisas ay al-mumathala fil qatla wasfan wa fi'lan, yaitu hukuman yang serupa, yang sepadan di dalam pembunuhan, baik sifatnya maupun perbuatannya. Jadi kalau mateni, kalau
kalau dia membunuh, dia dibunuh. Kalau dia laki-laki, dia yang dibunuh laki-laki, gitu kan? Ya. Jadi di sini seperti itu dimaksudkan ya. Yakni an yaqtulal qatil, yaitu membunuh pembunuh, li'annahu musawwin lil maqtul fi nadhri syar'i, karena ada kesamaan dengan yang dibunuh dalam pandangan syariat. Artinya apa? Tadi disebutkan al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka itu dibunuh sebab dia membunuh orang merdeka. Tapi kalau ada orang merdeka kok membunuh budak, maka tidak berlaku hukum qisas. Ya. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau bahasanya adalah al-hurru bil hurri, orang merdeka itu dibunuh sebab membunuh orang merdeka, maka kalau ada orang merdeka membunuh budak, itu tidak berlaku hukum qisas. Ya. Tidak berlaku hukum qisas. Al-'abdu bil 'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kalau budak membunuh budak, maka dihukum qisas. Jadi budak itu nanti dibunuh hukumnya. Kalau budak membunuh majikannya, ya tambah nemen, gitu maksudnya. Ya. Membunuh sesama budak saja itu hukumannya adalah qisas, apalagi bunuh orang merdeka, gitu maksudnya. Ya. Kemudian al-unsa bil unsa, wanita itu dibunuh karena dia membunuh wanita. Jadi ini ada kronologinya sebenarnya, Bapak. Jadi ya kisah apa namanya perintah untuk qisas ini ada kronologinya. Jadi dulu ya di era-era sebelum Islam itu hukuman bagi pembunuh itu beraneka ragam. Nanti diterangkan di tafsir Al-Munir ini disebutkan bahwasanya ya kana uqubatul qatil qabla al-Islam ta'addida al-anwa'. Jadi dulu hukuman bagi pembunuh sebelum Islam itu bermacam-macam. Fa'idal Yahud al-qisas, kalau hukumnya orang Yahudi qisas. Hukum asli orang Yahudi dalam Taurat itu ya qisas. Wa'idal Nasara ad-diyah, kalau hukum bagi orang Nasrani itu dia itu membayar tebusan. Tapi yang ngeri itu wa'idal Arabil jahiliyah. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu itu hukuman bagi pembunuh itu berdasarkan balas dendam. Jadi berdasarkan dendam aja. Jadi misalnya ada laki-laki ya membunuh satu orang laki-laki, itu bisa dibantai satu kaum gitu, diperangi satu kaum. Dulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Atau yang dibunuh adalah kepala sukunya sebagai tebusan. Kalau ada budak membunuh budak, ya itu maka yang dibunuh tuannya, dianggap gak tegas dengan budak, kan gitu. Ini bahaya. Kalau ada perempuan membunuh perempuan, maka yang dilakukan membunuh laki-laki. Wabil unsa dzakaron. Dan kalau ada wanita yang membunuh, maka orang Arab tidak mau membunuh perempuan tapi membunuh kaum laki-laki. Jadi nggak sepadan ini. Orang membunuh perempuan kok sing dipateni sing lanang, dan nggak sepadan gitu. Ya. Apalagi ini bisa jadi waqad yaqtuluna ra'isul qabilah. Dan kadang-kadang mereka membunuh ra'isal qabilah, pimpinan kabilahnya. Au aktar min wahidin, atau terkadang membunuhnya lebih banyak lebih dari satu orang itu. Min qabilatil qatil, dari kabilah yang membunuh tadi. Nah, ini dulu hukumnya seperti itu. Tapi intinya sebenarnya orang zaman dulu itu sama. Lek ana wong mateni iku kudu dipateni. Itu hukum sejak zaman dulu. Karena itu mereka merasa bahwa itulah hukuman yang tepat bagi pembunuh itu. Impas lah istilahnya. Nah, mateni ya tak mateni, hanya saja caranya salah. Kalau orang Arab tadi itu, orang yang membunuh satu bisa-bisa dihabisi sak kampung. Kadang-kadang kita kan juga gitu ini. Kalau siji mateni di kampung A misalnya, iku solo digeruduk sak kampunge gitu ya. Akhirnya perkelahian massal itu ya, tawuran massal, bisa-bisa seperti itu.
Nah, itu dulu terjadi seperti itu. Nah, kalau tawuran masal gara-gara ada satu orang membunuh di kampung itu, ya kembali ke zaman jahiliyah. Nah, itu kemudian diatur hukumnya oleh Islam. Jadi hukum kisos ini zaman rahmat Allah itu sebenarnya sudah merupakan hukum yang sudah biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi kalau sekarang terkesan kayak tidak manusiawi, ya terkesannya tidak manusiawi, jadi dibunuh tak, ya di penjara. Nah, kemudian balik tanya, apa yang mati ini kontrol itu ya terus kemudian manusiawi gitu. Ya, kalau dianggap bahwa hukum kisos, ya membunuh kemudian dibunuh itu nggak manusiawi, ojo lah, jangan membunuh juga. Seakan sih ditinggalkan. Loh, waktu dia membunuh apa dianggap manusiawi gitu kan? Itu juga nggak manusiawi ya, gitu. Ya. Nah, sebenarnya jamaah Allah, hukuman kisos itu, hukuman membunuh itu, hukuman bunuh bagi pembunuh itu sudah biasa, itu sudah dilakukan sejak sebelum Islam. Hanya saja Islam itu ngatur, ya. Jadi sudah ada memang hukum terdahulu gitu. Secara manusiawi orang itu Pak, kalau saudaranya dibunuh, pasti dia itu menuntutnya adalah ya bunuh atau dihukum yang seberat-beratnya. Ya, itu pasti sudah. Ya, nggak mungkin ada orang itu dibunuh dia satu penjara setahun itu nggak ada. Pasti itu, apalagi pembunuhannya dengan cara yang kejam misalnya. Ya, itu pasti misalnya istri, seorang istri dibunuh, pasti suaminya itu ya hukum yang seberat-beratnya, seadil-adilnya, pasti gitu kan. Gak mungkin ada orang hukum yang seringan-ringannya, gak ada. Ya. Nah, hukum yang seberat-beratnya itu kalau di dalam sebelum pra Islam itu ya bunuh itu ya bunuh, artinya darah dibalas dengan darah, itu sudah hukum umum itu. Jadi bukan hanya Islam saja. Islam hanya sekedar ngatur, ya hukum itu sudah jalan, ya cuma diatur supaya apa? Supaya gak berlebih-lebihan. Kalau yang membunuh itu adalah satu orang, ya yang dibunuh ya satu orang kiai, gak usah sampai satu keluarga, apalagi satu kampung, gitu loh. Itu cuma ngatur gitu aja Islam itu. Kalau yang membunuh perempuan, ya yang dibunuh harusnya ya perempuan itu. Jangan yang membunuh perempuan terus dibunuh laki-lakinya, dihabisi laki-lakinya, jangan. Karena yang melakukan itulah yang harusnya menerima konsekuensinya. Tapi kalau ada orang merdeka membunuh budak, maka tidak berlaku hukum kisos. Karena budak itu ya seperti yang saya sampaikan kan, sering saya sampaikan bahwa hukum budak dalam pandangan fikih itu adalah hak milik. Namanya hak milik itu tidak merdeka, ya. Maka tidak berlaku hukum kisos seperti ini, kecuali kalau budak membunuh tuannya, membunuh orang merdeka, maka itu terjadilah hukum kisos. Nah ini supaya apa? Supaya adil, ya, supaya adil. Kalau orang Nasrani itu diat saja itu yang membayar apa? Membayar tebusan. Nah kalau di dalam Islam kisos itu diperbolehkan, membayar tebusan juga diperbolehkan. Tergantung keluarga korban. Ya, makanya di sini disebutkan faman ufiya lahu min akhihi, kalau dia mendapatkan ampunan dari saudaranya, maksudnya dari korban tadi itu, ya maka dia harus bersikap yang baik, wa atau dengan membayar diyat. Ya. Nah, kan bisa jadi misalnya ini seorang istri ya, suaminya dibunuh, terus dia tuntutannya bukan membunuh siapa yang membunuh, karena mungkin yang dibunuh ini adalah kepala keluarga yang dia harus bergantung secara ini ya, rizkinya misalnya kepada kepala keluarganya, sehingga kalau ini bunuh pas dia tetap aja tidak membawa maslahat gitu ya. Akhirnya ya sudah nggak usah dibunuh, tapi kamu harus bayar
ya sekian ratus juta misalnya untuk kehidupan dia selanjutnya. Ya, itu terserah dari keluarganya. Itu terserah dari keluarganya. Baik. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, faradallahu lakum, Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada kalian antaqtasu minal qatili amadan biqatrihi, untuk menegakkan qisas bagi pembunuh amdan, ya, bagi pembunuh yang sengaja, biqatrihi dengan membunuhnya. Jadi membunuh dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya berarti tidak ada hukum qisas. Misalnya ini sepeda motoran atau mobil, ya, terus hati-hati ternyata ada orang nyebrang gitu aja, ketabrak, das, sampai meninggal dunia. Jadi kan nggak sengaja ini namanya. Nah, kayak seperti ini tidak bisa langsung dihukumi qisas. Kereta api misalnya, wis jelas-jelas ono kereta api Palangun ditutup, ya kan? Trombol saja, ya. Akhirnya ketabrak, ini bukan berarti masinisnya Pak ya, supirnya ya. Bukan berarti masinisnya yang dihukum qisas gitu. Malah nanti memahaminya keliru, ini kan membunuh sama saja, menabrak gitu. Ya enggak gitu hukumnya. Jadi kalau amdan itu baru terkena qisas, kan sengaja memang. Tapi kalau yang tidak sengaja maka tidak dihukum qisas. Atau karena dia membunuh disebabkan membela diri, maka itu juga tidak bisa kena qisas. Dia membela diri sampai membunuh orang lain. Contohnya misalnya hak Anda dirampas orang, terus jenengan itu mempertahankan hak Anda sampai gelap berkelahi, terbunuhlah orang tersebut, maka itu juga tidak dihukumi qisas karena dia sedang mempertahankan dirinya. Kalau di Indonesia gitu ya, di Indonesia gitu. Jangan-jangan kalau kita mempertahankan hak kita sampai membunuh begale, yang salah siapa? Ya, yang membunuh. Yang membunuh itu tetap salah. Nah, tapi kalau di dalam Islam tidak, membunuh yang amdan biqatrihi, yang pembunuh yang sengaja, maka hukumannya ya dibunuh. Bisyartil musawati, dengan syarat harus seimbang, wal mathalati, dan sepadan. Maksudnya apa? Yuqtalul hur bimithlihi, orang merdeka dia dibunuh sebab dia membunuh orang merdeka. Jadi sepadan saja. Wal abdu bimithlihi, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bimithliha, dan perempuan dengan semisalnya. Faman samahahu waliyul maqtul bil afwi, barang siapa yang mendapatkan keringanan dari wali orang yang terbunuh dengan ampunan, anil qisas, ya, dari qisas, wal iktifa'u, dan mencukupkan bi akhdhi diyah, dengan mengambil diyah. Apa itu diyah? Wa hiya qadru malin muhaddidin yadfa'uhu al-jani muqabil al-'afwi anhu, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan ampunan. Jadi kalau dalam Islam itu tidak semata-mata harus qisas, tidak, ya, tetapi juga bisa dengan dia. Nah, seperti ini jamaah mati Allah, siapa yang memutuskan? Qadhi, hakim. Makanya pelaksanaan hukum qisas ini tidak bisa diserahkan per individu, harus diserahkan kepada negara. Sehingga kalau kita hidup di negara ini kok tidak melaksanakan qisas, itu bukan kita yang berdosa, Pak.
Karena kan ini wajib ini kan. Ya, karena kewajiban ini bukan terletak pada individu. Tapi kalau puasa terus gak poso, nah itu dosanya karena individu, ya. Karena perintahnya adalah perintah individu, pribadi-pribadi. Nah, barang siapa yang mendapatkan ampunan dengan membayar dia, falyaltazimu tarafani bi husnil khuluq, maka hendaknya dia mengiringinya dengan akhlak yang baik. Ya, dengan yang akhlak yang baik. Fa yuqalibul wali bidiyani min ghairi unfin. Kemudian al-wali tadi itu, ahli keluarganya tadi, bisa meminta dia dengan tanpa kekerasan. Boleh, ya. Ganti saja dengan membayar, dengan dia. Wa yadfa'ul qatil ilaihi haqqahu bi'ihsan, dan kemudian pembunuh tadi itu harus membayar dia itu dengan cara yang baik. Apa dengan cara yang baik? Yani min ghairi ta'khirin wala naqsin, enggak diolor-olor dan enggak dikurangi. Ya, enggak diundur-undur waktunya. Jadi kalau misalnya keluarga korban itu kemudian dia memutuskan sudah enggak usah dibunuh orang ini, ya. Sudah enggak usah dibunuh, tapi bayar diat saja. Berapa diat yang diminta? 100 juta. Ya sudah, harus langsung ditunaikan 100 juta. Tidak boleh dimundur-mundur. Ya sudah, saya bayar nyicil 5 tahun lagi. Yuk, jangan. Ya nggak boleh gitu. Atau minta dispensasi, mau dikurangi titik ya. Nggak bisa sudah. Ya. Itu kan lebih baik daripada dia dibunuh. Ya. Nah, maka pembayaran diat itu tidak boleh diakhirkan, wala naqsin, dan juga tidak boleh dikurangi. Dzalika afma akhdhi diyat takhfifu min rabbikum wa rahmatun bikum. Yang demikian itu, ampunan tadi itu yang disertai dengan pembayaran diat merupakan keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang dari Tuhanmu. Ya, jadi kalau tadi orang Yahudi itu hanya kisos saja, sementara orang Nasrani itu hanya diat saja, maka dengan turunnya Islam itu dikombin, ya, digabungkan hukum ini. Tapi yang terutama adalah kisos. Jadi nggak boleh milih diat dulu. Jangan dulu saya bayar tebusan saja. Oh, nggak boleh itu. Hukum yang ditegakkan terlebih dahulu oleh seorang hakim adalah kisos. Kamu sudah terbukti setelah diadakan penyelidikan dan macam-macam itu ya. Ada SOP-nya. Ya, setelah dilakukan, diselidiki dan seterusnya sampai diputuskan bahwa betul bahwa kamu membunuh secara amdan, secara sengaja kepada si fulan, maka diputuskan bahwa kamu harus dihukum kisos, dibunuh. Bagaimana pihak keluarga korban? Nah, itu biasanya dalam hukum Islam. Nah, kalau kemudian keluarga korban mengatakan setuju, ya sudah, berarti dibunuh sudah. Ya, biasanya sebelum pelaksanaan kisos itu, orang yang membunuh ini disuruh bertobat terlebih dahulu. Tobat dulu, ya, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kamu matinya itu dalam keadaan tobat. Tapi bukan minta ampun kepada keluarga korban, karena memang dia sudah diputuskan dibunuh. Jadi kisos itu tetap dilaksanakan walaupun orangnya sudah bertobat. Tetap, karena tobatnya itu urusannya dia dengan Allah. Sementara hakul adami, hubungan sesama manusianya tetap harus ditegakkan. Makanya biasanya sebelum kisos itu dilaksanakan, orangnya disuruh tobat dulu, tobat. Jadi nggak tahu sholat kondisi, gitu. Ya, setelah itu baru dikisos, ditegakkan kisos itu. Tapi kalau kemudian disampaikan kepada keluarga korban, bagaimana, setuju kalau orang ini dikisos? Misalnya kemudian keluarga korban mengatakan nggak usah, cukup dia bayar diat saja kepada kami sebesar sekian juta misalnya. Sudah, maka itu sudah menjadi keputusan.
ya. Nah, seperti itu. Maka itu bagian daripada kasih sayang Allah dan keringanan diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min tashilin wal intifa'i. Jadi itu merupakan keringanan dari Allah dan kasih sayang Allah yang di dalamnya mengandung kemudahan dan berbagai manfaat. Faman qatala al-qatil ba'dal afwa anhu ba'dal afwi anhu wa akhdhi diyati falahu 'adzabun alim bi qatlihi qisasun. Maka barang siapa yang membunuh pembunuh tadi itu setelah mendapat ampunan dan setelah dia membayar diyat, maka pembunuhnya itu diberikan azab yang pedih, yaitu apa? Bi qatlihi qisasun fid dunya, maka dia juga akan dikisos di dunia. Nah, jadi misalnya apa? Ya, ada pembunuh ya ini ya, si A membunuh si B. Keluarga si B memaafkan dengan menyuruh si A tadi membunuh tadi itu supaya membayar dia. Dibayar sesuai dengan keinginannya, ya, sesuai dengan kesepakatan keluarga. Misalnya 500 juta dibayar. Ternyata ada salah satu dari keluarga korban tadi itu dendam sama ini. Kalau sudah dapat ampunan, sudah bayar dia, keluarga korban masih dendam, akhirnya membunuh orang ini yang si A ini tadi. Oh, ini ya dosa ini. Maka orang ini tetap harus dikenai hukuman kisos lagi. Tidak boleh makanya. Jadi kalau sudah dimaafkan, sudah membayar dia, ya sudah selesai sudah perkara itu. Sudah tidak ada lagi yang namanya apa? Balas dendam. Karena memang dalam Islam itu nggak boleh dendam. Makanya supaya nggak sampai dendam, ditegakkan hukum Islam. Gitu ya? Gitu. Kemarin di kajian Marum di sini juga ada tentang masalah kisos itu sama dia temannya. Pesan dia itu kan ada hukumnya, ada jelasnya, bukan kesepakatan. Tapi diat itu satu unta 100 unta bagus, ada yang bunting, ada yang ada rinciannya dalam Bulughul Maram itu bukan kesepakatan, artinya bukan berapa mintanya tapi ada jelas, tapi ketetapan di situ. Itu bagaimana? Di Bulughul Maram kan? Ya maksudnya itu Pak, maksudnya itu sudah menjadi ketetapan dan kemudian si keluarganya itu menyampaikan itu gitu, dan itu harus diterima, ya, harus diterima oleh si pembunuh tadi. Jadi seperti itu memang. Jadi memang ada ketetapan tersendiri dalam hukum fikih nantinya. Tetapi yang saya maksud kesepakatan itu adalah pihak keluarga sepakat orang ini dibunuh atau membayar dia. Ketika keluarga korban ini sudah memutuskan membayar dia, maka si pembunuh ini harus sepakat, ya, harus setuju dan karena yang punya hak itu adalah keluarga korban, mau diteruskan kisosnya atau dibayar dianya. Nah nanti memang ada hukumnya gitu. Cuma kalau yang zaman sekarang ini, ya kalau bayar 1 ekor unta kan tidak mungkin. Ya bisa dengan kurs uang, ya, sesuai dengan fikih kontemporernya nantinya, ya, seperti itu. Nah kemudian tadi bahwa setelah itu sudah selesai, tidak boleh ada balas dendam lagi. Nah makanya supaya nggak ada balas dendam itu ditegakkanlah hukum kisos itu. Kalau ini tidak ditegakkan jamaah rahmati Allah, ya terus ada dendam terus, ya. Atau bisa jadi yang membunuh tadi itu bisa dendam lagi, ya, kepada keluarganya. Karena apa? Karena dia dijebloskan ke dalam penjara. Aku memang tuh paten ini. Nah bisa jadi, ya, bisa jadi. Tapi kalau sudah dibunuh, sudah hilang sudah, ya, selesai, impas sudah. Ya, kamu sudah membunuh suami saya, maka kamu sudah mati. Ya sudah, impas sudah. Iya. Makanya kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini walakum fil qisas, dan bagimu ya fil qisas, di dalam hukum qisas itu ya, ini ada manfaatnya. Walakum, dan bagi kalian fil qisas, di dalam hukum qisas hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Jadi di pada hukum qisas itu ada manfaatnya, yaitu menjaga kehidupan. Utamanya itu. Jadi dengan ditegakkan hukum qisas itu maka ada manfaatnya, yaitu menjaga kelangsungan kehidupan. Artinya kalau ditegakkan hukum qisas itu akhirnya orang mikir kalau mau membunuh. Makanya jemaah Allah, ngapunten ya, kalau dibandingkan negeri kita ini dengan Arab Saudi misalnya, yang menerapkan hukum qisas, bunuh ya dibunuh, itu tingkat kriminalitas pembunuh ya, kasus pembunuhan itu lebih besar di sini daripada di Arab Saudi. Padahal di Arab Saudi ngapunten orangnya orang suka makan daging, ya, kemudian tinggalnya di padang pasir. Tentunya gayanya ya keras ya. Beda dengan kita. Kita ini kan biasa makan sayur, tempe, ya kan gitu ya. Terus cuacanya suhunya ini adem, itu beda. Ya. Kalau hewan itu kan gitu ya. Hewan itu kalau pemakan daging dengan pemakan tumbuh-tumbuhan, itu sangannya ya beda gitu. Mungkin kita juga sangan ya beda. Nek kompon mateni wong pudul del mungkin ya rada mikir gitu ya. Tapi kalau orang Timur Tengah sana yang motong itu biasa saja gitu. Tetapi kenapa di sana itu kriminalitas yang sifatnya pembunuhan itu sedikit sekali terjadi? Beda dengan di negara kita. Negara kita hampir berbino gitu ya. Ada saja ya kasus pembunuhan. Ya. Ada orang pesan ojol ya, sepeda motor dirampas kemudian dipateni. Ada seperti itu ya. Ada yang macam-macam lah kasus-kasus pembunuhan. Coba kalau itu kemudian ditegakkan gitu. Ya, orang pesan ojol terus ketemon ya membunuh terus sudah ketangkep, diproses, dihukum betul dia memang ada saksinya, ada apa macam-macam lah. Pokoknya sampai diputuskan bahwa dia telah membunuh ojol ini terus dibunuh. Selesai itu berita itu. Orang akan melakukan seperti itu lagi mikir, oleh sepeda motor malah nyawa juga melayang. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi, dan di dalam qisas itu bagimu ada hayatun, ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Ya. Apa tafsiran di Muyasar ini? Walakum fi tashri'il qisasi wa tanfidihi hayatun aminatun, dan bagimu di dalam syariat qisas dan pelaksanaannya itu ada kehidupan yang aman, sehingga aman kita. Gak gampang kita ketemu orang membunuh itu kan. Kalau sudah tidak sering dengar orang membunuh, insya Allah juga tidak akan orang terinspirasi untuk membunuh. Boleh jadilah orang itu gampang membunuh itu karena berita yang dia terima itu kebanyakan membunuh, sehingga mereka nggak bisa berpikir logika. Pokoknya kesalahan ini pateni yang ini, kan gitu ya. Kenapa ya? Karena itu yang dicekoki itu seperti itu. Saya itu dapat cerita, tapi cerita ini banyak nggak tahu kebenaran. Tapi yang cerita ini memang dia S1-nya dulu di Brunei Darussalam. Dia S1 Brunei Darussalam, kemudian sekarang ini punya ILC Quran Learning Center di Malang sini tinggalnya. Aslinya orang Madura. Dia S1-nya di Brunei. Dia bercerita kalau di Brunei itu berita itu tidak boleh sing kriminal-kriminal itu. Jadi misalnya tabrakan gitu, berat gitu ya. Yang difoto, yang ya bukan korbannya, tapi ambulanis itu semua. Terjadi kebenarannya, tapi alhamdulillah sudah ditangani dengan baik oleh dinas ini, sehingga sudah dibawa ke rumah sakit. Itu jadi orang itu
menerima informasi itu yang baik-baik kan, kita enggak kalau gitu ya. Sampai reka ulangnya itu disorting, ya Allah terinspirasi lah akhirnya. Lu ini tuh cara gimana kan gitu akhirnya. Nah itu, makanya kalau apa namanya seringkali orang itu menerima berita-berita atau informasi yang buruk, otak kita ini juga akan akhirnya terinstal kata-kata buruk, ide-ide buruk dan seterusnya. Tapi kalau kebiasaan dengan kebaikan, ya akan baik gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya faedah daripada kisos ini ada kehidupan yang aman ya bagi orang-orang yang berakal, wajah taqwallahi wa khasyatihi bi ta'atihi daiman. Selain itu juga akan ya orang itu akan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan taat ya dan menjalankan ketaatan selama-lamanya. Inilah manfaat atau faidah daripada kisos itu kalau memang betul-betul ditegakkan. Ya. Demikian hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita pelajari dari surah Al-Baqarah 178 sampai 179 terkait dengan hukum kisos. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.